Cukup ya sini. Hah? Munduran Pak, boleh munduran dikit Pak. Pak, bilarnya mana Pak? Bilarnya mana Pak? Oke, silakan. Udah ini siap belum? Baik ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini saya didampingi oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan beserta dengan Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan serta teman-teman media yang berbahagia. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan update penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Saudari Lesti Kejora yang melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 28 September tahun 2022 adanya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban dengan terlapor adalah atas nama Muhammad Rizky. Kemudian setelah mendapat laporan, tentunya penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian juga terkait dengan KDRT tentunya kita memerlukan keterangan hasil visum yang mana ini memerlukan tempo waktu pada saat itu. Kemudian sejalan bergulirnya waktu, kemudian penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi hingga malam hari ini termasuk dengan saudara Muhammad Rizky sudah ada 6 orang saksi yang kita periksa. Kemudian sedianya memang pemeriksaan saudara Muhammad Rizky ini yang hari ini sudah dilakukan mulai jam 11 siang tadi hingga saat ini, sedianya adalah besok kita lakukan. Dan itu berdasarkan surat panggilan yang kita layangkan kepada yang bersangkutan atas permintaan yang bersangkutan juga yang semestinya minggu lalu tanggal 6 Oktober itu kita periksa, tetapi minta diundur 1 minggu yaitu menjadi tanggal 13 Oktober tahun 2022 yaitu besok, tetapi permintaan dari yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya minta dimajukan lebih cepat menjadi hari ini, dan ini juga direspon oleh kepolisian dalam ini Polres Metro Jakarta Selatan dengan baik. Kita merespon dan juga melakukan pemeriksaan hari ini. Hari ini pemeriksaan dilakukan ya sesuai dengan tahapan yang sudah kita lakukan, mulai dari penyelidikan kasus ini, kemudian menaikkan statusnya menjadi penyidikan. Kemudian hari ini juga kita periksa tadi jam 11 siang saudara Muhammad Rizky sebagai saksi. Kemudian sejalan dengan berjalannya pemeriksaan dan juga terkait dengan hasil pemeriksaan sebelumnya terhadap saksi-saksi yang lain, termasuk juga keterangan saksi korban dan juga tentunya hasil visum yang mendukung adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor, maka malam hari ini bisa saya sampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Tentunya ini dilakukan ya berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1 yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain pendukung termasuk visum, sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dalam pasal 55 juga menyatakan bahwa keterangan korban
dan didukung dengan satu keterangan alat bukti yang lain, itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini kita telah memiliki lebih dari 2 alat bukti, ya, sehingga malam hari ini status yang bersangkutan dinaikkan menjadi tersangka. Kemudian rencana tindak lanjut dari penyidik adalah malam hari ini juga, ya, akan dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Muhammad Rizky sebagai tersangka, ya. Sementara rehat sejenak karena kita berikan ruang waktu untuk beristirahat, tetapi kita sudah menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka, yang bersangkutan juga sudah mengetahuinya. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan malam hari ini. Kemudian setelah itu nanti penyidik yang akan menentukan, nanti akan disampaikan oleh Pak Kapolres atau Kasiumas Polres, apakah malam hari ini ditahan atau bagaimana, ya. Nanti kita update lebih lanjut. Demikian rekan-rekan, ya, yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kepolisian dalam hari ini bekerja berdasarkan fakta hukum. Kemudian kita mengedepankan keadilan bagi semua pihak. Sampai dengan hari ini pun kita memanggil yang bersangkutan, kita periksa. Ini juga kita mengedepankan bagaimana adanya equality before the law, persamaan semua orang depan hukum, hak yang bersangkutan untuk menyampaikan alasan-alasan yang menguatkan perbuatan yang dilakukan itu kita menampung dalam BAP, tetapi tentunya keterangan daripada tersangka bisa terabaikan manakala penyidik memiliki alat bukti yang pendukung yang lain yang memang menyatakan adanya perbuatan pidana itu. Jadi sekali lagi tentunya kita prihatin terhadap kasus ini, ya. Kekerasan dalam rumah tangga ini dilakukan oleh orang terdekat di dalam keluarga yang semestinya menyayanginya, begitu, ya, dan melindunginya, bukan malah sebaliknya, ya. Tentunya dalam hal ini penyidik akan bekerja secara profesional, ya, kemudian mengedepankan keadilan bagi semua pihak, terutama bagi korban, dan juga kita bekerja berdasarkan fakta hukum. Demikian, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, ya? Penegasan aja Pak Kabit, apakah langsung ditahan setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka? Kan ini dilanjut Pak Kabit, kan saksi diperiksa sebagai saksi dan dilanjutkan diperiksa sebagai tersangka. Apakah akan langsung dilakukan penahanan setelah itu atau seperti apa? Soalnya kan hukumannya di atas 5 tahun Pak Kabit. Iya, tadi sudah saya sampaikan bahwa malam hari ini juga akan diperiksa yang bersangkutan sebagai tersangka. Nanti dalam pemeriksaan ini, hasil periksa akan ditentukan apakah ditahan atau tidak malam hari ini. Ya, tentunya penyidik memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri untuk itu yang belum bisa saya sampaikan karena kan pemeriksaannya belum dilakukan, ya. Tetapi yang bersangkutan sudah mengetahui sebagai tersangka ditetapkan malam hari ini. Ya, demikian, ya. Pak, pemeriksaannya jam berapa malam ini? Ya, mungkin sebentar lagi, sementara dikasih waktu untuk istirahat, ya, istirahat, makan dan sebagainya, ya. Video yang beredar di internet Pak, yang Rizky Bilar mau melempar itu asli atau bagaimana Pak? Ya, itu kan video yang beredar itu kan teman-teman media yang memuat, begitu, ya. Saya sudah menyampaikan pembenaran bahwa video itu memang betul dimiliki oleh penyidik juga. Video itu berasal dari korban yang melalui kuasa hukumnya yang menyampaikan kepada penyidik sebagai salah satu bukti pendukung bahwa KDRT yang dialami oleh saudari Lesti Kejora ini bukan pertama kali, ya. Jadi sudah lebih dari 1 kali. Itu salah satu pendukungnya saja, begitu, ya. Tetapi kita fokus kepada laporan polisi yang kita terima pada tanggal 28 September yang memang unsur pidananya terpenuhi sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Cukup, ya? Makasih, ya. Ada orang tuanya, apakah orang tuanya akan dipanggil sebagai saksi Pak Kabit? Saya rasa cukup, ya. Makasih, ya. Dikeluarin dulu Pak. Pak, bilarnya Pak keluarin bentar Pak. Pak, bilarnya keluarin sebentar Pak. Tunjukkan kita Pak. Kenapa tidak dikeluarkan bilarnya? Pak, bilarnya kemana Pak? Rizky Bilar kenapa nggak dikeluarin Pak? Pak, Jadi curiga kita ini. Dengan katanya tadi kan istirahat sejenak.
Keluarin dulu baru matang. Makan. Udang ayam. Menyampaikan bahwa dalam perbuatan kekerasan dalam rumah tangga ini dikatakan bahwa keterangan korban selama ini sudah terbukti itu sudah cukup ditambah dengan satu alat bukti pendukung lainnya untuk menetapkan terlalu sebagai tersangka. Dalam hal ini penyidik telah mengantongi lebih dari dua ini masih itu adanya keterangan saksi yang lain yang kita periksa baik itu dari asisten rumah tangga maupun karyawan Leslar, manajemen, kemudian juga keterangan orang tua dan juga CCTV. Ya, inilah yang menyebabkan perkembangan. Artinya bantahan ada Pak saat pemeriksaan? Ya, yang bersangkutan tentunya pada saat ditanyakan membanting ya, bantingan begitu kan. Tetapi kan hasil visum menyatakan adanya luka-luka, ya, luka-luka dan sebagainya yang sudah pernah saya sampaikan dalam poin itu, termasuk di bagian leher juga itu kan keterangan visum, ya, merupakan fakta hukum terpenting dalam kasus ini. Ya. Pak Kabit, di dalam video tersebut ada orang tua dari Rizky Bilar, apakah itu akan berarti Pak sebagai saksi? tidak mengaku membanting Pak, penegasannya Pak? Ya, cukup ya. Pak, itu dari tangkapan Selain Pak, Awas ya, makanin. kasih Pak. Oke, baik pemirsa Intens Investigasi, baru saja perilisan terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh saudara Rizky Bilar dan juga kepada saudari R, dan Kabid Humas sudah mensahkan bahwa Rizky Bilar sudah sah menjadi tersangka. Jadi hari ini rekan-rekan semua sudah lihat ya, saudara kita R sudah diperiksa sebagai saksi. Namun demikian setelah selesai semua sudah kita pertanyakan, yang sudah kita pertanyaan sudah siapkan ya sebanyak 38, kemudian berkembang ya menjadi 48 ya, itu semua sudah dijawab. Itu adalah hak jawab dari saudara kita R. Kemudian malam ini juga penyidik sudah semua sudah proses sudah dilaksanakan. Kemudian untuk saudara R sudah ditetapkan sebagai tersangka ya. Untuk sementara ini saudara R juga masih ada di penyidik ya. Jadi semua sudah sesuai prosedur ya yang kita laksanakan. Jadi tunggu saja rekan-rekan, ini masih berjalan ya. Semua masih proses ya, itu saja rekan-rekan ya. Bu, tadi Ibu bilang mau manggil lagi Lesti Kejora, bakal nggak Bu? Jangan ditahan atau mengingat 5 tahun. Ya, jadi untuk sementara ini kita sudah menetapkan ya sebagai tersangka. Ya, jadi nanti kita cek kembali ke penyidik, kemudian nanti setelah ada informasi, kemudian apa isi, kemudian juga ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan untuk status sebagai tersangka, nanti kita bisa informasikan kembali. Ya, itu adalah wewenang dari penyidik. Ya, itu rekan-rekan semua mohon bersabar. Mudah-mudahan perkara yang sudah dilaporkan, kemudian status yang sudah naik, rekan-rekan sudah mengerti. Ya. Apakah malam ini juga Bu masih dapat keputusan? Ya, ini penetapan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kita akan memeriksa saudara R sebagai tersangka. Ya, kita tunggu ya apa yang nanti
sudah kita pertanyaan yang sudah kita siapkan, hak jawab ada di saudara R. Berapa pertanyaan Bu? Ada spill nggak Bu? Bocorannya berapa pertanyaan? Ya. Sebagai Ya. Untuk pertanyaan sudah kita persiapkan, ya. Sudah kita persiapkan. Tunggu saja rekan-rekan, ya. Mudah-mudahan perkaranya sudah bisa terang menderang dan jelas, ya. Fakta sudah kita kumpulkan. Nanti sedikit menegaskan, malam ini berarti Akan ada keputusannya atau seperti apa nanti? maksudnya keputusan dia Ditahan atau enggaknya gitu nanti? Keputusannya berapa lama kira-kira? Ya, nanti kita mengikuti, ya. Tunggu saja untuk semuanya pasti lagi proses berjalan. Pemeriksaan sebagai tersangka ini masih dijalani, ya. Masih penyidik masih ada dengan saudara R. Ya, pertanyaan-pertanyanyaan sudah disiapkan. Nanti kita tunggu saja. Perkiraan berapa lama nanti? Jadi bisa dibilang untuk pemeriksaan Rizky Bilar bermalam di sini, Bu? Ya, untuk sementara nanti kita cek kembali, ya, ke penyidik, ya. Jelas hari ini, ya, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bu, tadi kondisinya gimana Bu setelah ditetapkan tersangka? Kondisi Bilar seperti apa tadi di atas? Ini masih sehat, ya, masih sehat. Ya, mudah-mudahan sekali lagi penyidik juga kita doakan penyidik yang pasti persiapan pertanyaan sudah kita siapkan, ya. Berapa banyak? Ya. Ada raut penyesalan Bu tadi di atas mukanya? Ada penyesalan mukanya di atas? Ya, untuk sementara kita tunggu saja rekan-rekan, mohon izin. Ya.